Lu pernah ngerasa kalau lu udah kerja keras banget, tapi hasilnya kayak nggak kelihatan? Mungkin lu udah bikin resolusi tahunan, misalnya pengen sehat, produktif, atau lebih kaya. Tapi entah kenapa, semuanya cuma jadi wacana doang. Nah, kali ini gue mau bahas sesuatu yang mungkin bakal ubah cara lu mikir soal tujuan hidup lo. Coba bayangin gini. Kalau gue kasih lu pilihan antara langsung dapetin uang 1 miliar rupiah hari ini, atau mulai dengan 10.000 rupiah, tapi setiap harinya jumlah itu naik 1%, mana yang lu pilih? Kebanyakan orang pasti langsung ambil 1 miliar rupiah kan? Tapi tunggu dulu, kalau lu sabar dan pilih opsi kedua, dalam 1 tahun, lu bakal punya lebih dari 37 juta rupiah. Dan dalam 2 tahun, lu bakal punya triliun rupiah. Gila kan? Itulah kekuatan compounding. Dan itulah inti dari Atomic Habits. Dulu, kita sering mikir bahwa sukses itu datang dari hal-hal besar. Misalnya, lu harus bikin rencana super detail buat ngejar tujuan besar, terus eksekusi semua sekaligus. Contohnya, gue pengen kurus, jadi mulai besok gue bakal olahraga 2 jam sehari, diet ketat, dan stop ngemil. Tapi apa yang biasanya terjadi? Seminggu kemudian, lu udah nyerah. Tapi seiring waktu, kita mulai sadar bahwa sukses itu nggak selalu tentang hal-hal besar. Malah, perubahan kecil yang konsisten ternyata lebih kuat daripada revolusi besar-besaran yang cuma bertahan sebentar. James Clear, penulis buku Atomic Habits, bilang bahwa 1% perubahan kecil setiap hari bisa bawa lu ke transformasi luar biasa dalam jangka panjang. Semakin kita mikir soal Atomic Habits, semakin kita sadar beberapa hal menarik. Pertama, otak kita cenderung ngelawan perubahan besar karena terlalu banyak usaha yang dibutuhkan. Otak kita suka sama rutinitas. Jadi, kalau lu pengen bikin perubahan, mulailah dari hal kecil yang nggak bikin otak lu protes. Kedua, kita sering nggak ngerasa kalau perubahan kecil itu penting. Misalnya, lu nambah 5 halaman bacaan sehari, kelihatannya nggak ada apa-apanya. Tapi dalam setahun, lu bakal baca lebih dari 1.800 halaman. Bayangin gimana ilmu lu bertambah. Ketiga, kita sering nggak sabar. Kita maunya hasil instan, padahal proses itu nggak bisa di-skipping. Kayak nge-charge HP, lu nggak bakal lihat baterai naik dari 1% ke 2%, tapi kalau lu sabar, akhirnya HP lu bakal penuh juga. Tapi tantangannya adalah, gimana caranya kita tetap konsisten meskipun perubahannya kecil? Soalnya, kadang kita merasa nggak ada kemajuan signifikan, lalu kita nyerah. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa kita sering gagal ngejalanin kebiasaan baik? Jawabannya sederhana. Kita terlalu fokus pada hasil akhir. Kita pengen langsung punya tubuh six-pack, langsung jago bahasa Inggris, atau langsung jadi miliarder. Padahal, proses untuk sampai ke sana itu panjang dan butuh kesabaran. Masalahnya, ketika kita nggak lihat hasil instan, kita jadi frustrasi. Kita mulai ngerasa, apa gunanya sih ngejalanin hal kecil ini? Nggak ada efeknya. Akhirnya, kita nyerah. Ini adalah paradoks yang bikin kita stuck. Kita pengen sukses, tapi kita nggak sabar buat melewati prosesnya. Tapi tunggu sebentar, apa jadinya kalau kita nggak fokus sama hasil akhir, tapi malah fokus sama sistemnya? Alih-alih mikir, gue pengen kurus, kita fokus sama kebiasaan kecil seperti minum air putih tiap pagi atau jalan kaki 10 menit sebelum tidur. James Clear bilang, kamu nggak bangun kebiasaan buat mencapai tujuan, tapi kamu bangun sistem yang membuatmu jadi orang yang cocok sama tujuan itu. Jadi, kalau lu pengen sukses, jangan mikirin suksesnya dulu. Fokus aja sama sistem kecil yang bikin lu jadi orang sukses. Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Pertama, celebrate small wins. Setiap kali lu berhasil ngejalanin kebiasaan kecil, rayain.
Misalnya, lu berhasil baca 5 halaman buku, berarti lu udah selangkah lebih dekat ke tujuan lu. Kedua, bangun momentum. Setiap kebiasaan kecil yang lu lakuin bakal bikin lu lebih mudah ngejalanin kebiasaan berikutnya. Kayak bola salju yang meluncur, semakin lama dia bakal semakin besar. Ketiga, gunakan habit stacking. Misalnya, kalau lu udah punya kebiasaan minum kopi pagi-pagi, tambahkan aktivitas baru seperti baca 2 halaman buku sambil minum kopi. Dengan cara ini, kebiasaan baru lu bakal lebih mudah terintegrasi. Contoh lain, kalau lu pengen lebih produktif, mulailah dengan bangun 5 menit lebih awal tiap hari. Nggak terlalu berat kan? Tapi kalau lu konsisten, dalam sebulan lu bakal punya waktu ekstra hampir 3 jam cuma dari bangun lebih pagi. Jadi, apa yang bisa lu lakukan dengan informasi ini? Pertama, tulis satu kebiasaan kecil yang pengen lu mulai besok. Misalnya, minum air putih pas bangun tidur atau nulis 50 kata sehari. Kedua, fokus sama sistem, bukan hasil akhir. Ketiga, rayain setiap progres kecil yang lu capai. Ingat cerita tadi soal Rp10.000 yang naik 1% tiap hari? Kalau lu sabar dan konsisten, lu bakal lihat hasilnya dalam jangka panjang. Jadi, mulailah dari hal kecil, bangun momentum, dan biarkan waktu yang bekerja buat lu. Kalau lu suka video ini, jangan lupa share ke temen-temen lu dan ceritain gimana lu mau mulai ngebangun atomic habits di hidup lu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, perubahan kecil hari ini bakal bikin hidup lu luar biasa besok.